pasukannya naga. Kalau boleh tahu mbaknya ini tinggal di sana, tinggal di mana? Di alam kayangan. Di alam kayangan. Kami diutus untuk berpindah tempat. Lah kalau boleh tahu tugasnya mbak ini seperti apa tugasnya? Tugasku untuk memberikan peringatan kepada Allah Akbar. Puting beliung ini terjadi di Pamugaran ini. Puting beliung kelihatan nih arahnya, tapi nggak tahu kemana ini. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur Padepokan Sapu Jagat dimanapun saat ini berada, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bertemu kembali dengan tim Sapu Jagat yang mana saat ini kita mendapatkan request dari sedulur yang saat ini berada di Ciamis, yang ternyata di Ciamis itu ada suatu kejadian yang sangat mengejutkan, mengagetkan, bahwa entah itu fenomena alam ataupun istilahnya bencana alam, kita ingin mengetahui dari sisi gaibnya. Kita ungkap bahwa kejadian musibah yang menerpa saudara kita ataupun sedulur kita di Ciamis, Jawa Barat, mudah-mudahan ada suatu gambaran. Ingat, jadi kita mengungkap dari sisi gaib, jangan dipercaya 100%, anggaplah suatu hiburan ataupun suatu wawasan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita ditemanin Ustadz Bambang. Nanti kita tarik ke penyebab yang terjadinya angin puting beliung itu dari mana, dari sisi gaibnya. Ya, gitu. coba kita ungkap melalui sisi gaib ya. Jadi sudut pandang gaibnya yang terjadi di daerah Ciamis. Nah, coba kita nanti hadirkan sosok gaib yang mengetahui bencana tersebut. Tapi perlu diingat juga seluruh Padepokan Sapu Jagat dimanapun berada, bahwasanya ini adalah mediumisasi. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Nah, jadi ambil pelajarannya, jangan kita terlalu terfokus, terbawa ke ranah ini, bahwasanya ini cuma sekedar ibro, gambaran saja. Jadi jangan dipercaya 100%. Ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini menjadi tontonan yang menambah wawasan. Syukur-syukur wawasan itu menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin langsung saja kita mulai mediumisasinya, menghadirkan sosok gaib yang mengetahui atas kejadian bencana yang ada di kota Ciamis ya Bang? Iya. Nah, ini ditarik. ya mungkin selaku ini saya mediator apa Kang Jari? Terserah ada. Iya. Ya ke saya jadi boleh, mediator boleh. Saya aja. Baik. Ya sebelumnya kita protek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Syahwana, saya minta
tubuh jasad mediator ini terbentengi dari semua serangan-serangan gaib yang ingin melukai rusukmanya. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya semuanya terbentengi dari cahayanya Sang Hyang Nurjainwana yang berlapis-lapis tidak bisa ditembus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjainwana, saya minta semua bisikan-bisikan yang berasal dari dalam yang ingin mengganggu proses mediumisasi ini otomatis melemah. Jika ada penyusup yang menyusup tanpa saya masukkan, otomatis terpental. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjainwana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang mengetahui atas kejadian bencana alam yang ada di kota Ciamis beberapa hari yang lalu. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjainwana, otomatis tertarik ke telapak tangan saya. Allah sallallahu alaihi wasallam terkunci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinkron energinya masuk dengan sempurna sallallahu alaihi wasallam masuk dengan sempurna dikuasai tubuh jasad mediator ini sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi yang menghalang-halangi masuk otomatis hancur Allah sunnah sallallahu alaihi wasallam semakin sinkron dengan tubuh jasad mediator ini sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi kakinya otomatis tertarik dengan rantai, hanya bisa menguasai gerak tangan dan mulutnya saja. Disinkronkan masuk dengan sempurna Allah. Kita suaranya terus bisa bicara bahasa Indonesia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya disinkronkan dulu, disinkronkan energinya selaras. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini Mbak ini berasal dari bangsa apa Mbak? Kami bangsa siluman. Dari bangsa siluman. Ya kalau boleh tahu Mbak ini berwujud seperti apa? Kami wujudku adalah ular naga. Ya sebelumnya kalau boleh tahu Mbaknya kok bisa menjadi siluman ini dulunya apa dari bangsa jin yang menjadi siluman atau dari golongan ru yang menjadi siluman? Kami dari golongan bangsa Dari bangsa ru. Leluhur dari alam kayangan. Dari alam Kayangan. Terus kenapa berubah menjadi sosok siluman seperti ini Pak? Kami masih punya tugas untuk berwujud secara goib ataupun nyata. Itu adalah dari keilmuanku terdahulu. Kami menjadi pasukannya naga. Kalau boleh tahu Mbaknya ini tinggal di sana, tinggal di mana? Di alam
kahyangan. Di alam kayangan. Ya. Kami diutus untuk berpindah tempat. Lah kalau boleh tahu tugasnya Mbak ini seperti apa tugasnya? Tugasku untuk memberikan peringatan kepada yang di bawahku di alam dunia. Daerah Pasundan itu bertepatan dengan alamku, alam kahyanganku, dari golongan bangsa naga. Ya, kalau nanti Mbak sudah hadir ke sini, sudah ke tempat kami ini, kalau boleh saya ini pengen mengetahui, ya, kami semua pengen mengetahui atas kejadian bencana alam yang ada di kota Cianjur tersebut. Apakah Mbaknya mengetahui? Itu adalah aku sendiri yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Aku berpindah tempat dari sebelah barat ke timur. Aku melewati pemukiman-pemukiman dari golongan bangsa manusia yang mempunyai ulahnya sendiri. Mereka sendiri yang akan dihancurkan karena dirinya. Itu adalah perbuatannya. Maksudnya perbuatannya itu ya banyak istilahnya apa? Yang tidak baik. Mereka sesat menyesatkan. Mereka bermaksiat. Mereka itu semuanya itu adalah perusak alam. Maka aku buktikan alamnya dirusak dengan perantara jasadku yang berpindah tempat itu, menghantam, menyedot semua area yang kulewati. Karena itulah area-area manusia yang perusak. Mereka adalah merusak dirinya sendiri selain merusak alam itu. Ya, tapi kan yang Mbak perbuat itu kan tidak yang dituju orang yang bermaksiat saja. Orang yang baik pun terkena imbasnya. Iya. Maka dari itu manusia itu harus mengingatkan ke yang menyesatkan. Nah, itu semua mereka adalah manusia-manusia yang akan merusak dunia. Mereka dirusak oleh kelakuannya sendiri. Mereka berbuat kemaksiatan, berbuat kesesatan, berbuat kekotoran, mengotori dunianya sendiri. Maka aku lewati itu jelas akan hancur, akan musnah. Itu baru saat sedikit saja ekorku mengenai, karena berputar melewati pemukiman mereka. Ya, tapi kami dari bangsa manusia ini kan terkadang mengingatkan itu terkadang tidak diterima. Biarkan mereka tugasnya untuk merusak dunia, merusak alam,
merusak tempatnya sendiri dengan kelakuannya sendiri, dengan kesesatan, dengan kemaksiatan. Itu adalah perusak. Secara otomatis kami akan diturunkan dari atas langit untuk mengajab, untuk memberikan peringatan. Jika diperingati tidak mempan, akan kumusnahkan dengan badanku semua, akan kusedot, akan kululuh lantakan, akan kuratakan dengan tanah. Tapi Mbak, ini Mbak, tapi semua yang terjadi itu kan atas kehendak dan izin Allah. Apakah itu juga? Ya, itu semua kami diturunkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Mereka, kami itu diutus untuk merusak tempatnya, merusak tempat tinggalnya, bumi yang mereka pijaknya. Ya. Karena sesuai dengan perintah, karena mereka yang merusaknya sendiri sebenarnya, bukan kami. Kami hanya diutus wasilah pelantara saja. Ya. Karena ulah mereka sudah terlewat, melampaui batas dari bangsa manusia yang lainnya. Ya. Manusia-manusia yang akan merusak dunia. Ya, mudah-mudahan saja Mbak, dengan adanya kejadian seperti ini bisa mengingatkan, bisa menambah keimanan saudara-saudara di sana, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya peristiwa seperti ini, bencana seperti ini. Mudah-mudahan mereka menjadi lebih untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Manusia itu tidak akan berhenti untuk merusak dunianya sendiri, karena mereka tugasnya hanya merusak, merusak dan merusak. Nanti ada sosok-sosok manusia yang akan membangunnya, yaitulah pembaharuan alam di akhir zaman akan diperbaharui oleh mereka, dan mereka yang ada saat ini itu adalah tugasnya hanya merusak akidahnya, merusak keimanannya, merusak seluruh jagat raya dengan kelakuannya, merusak alamnya sendiri. Nanti akan ada yang muncul untuk membangun kembali. Saat ini adalah waktunya untuk dirusak, untuk dihancurkan, bahkan nanti akan kuratakan dengan tanahnya. Karena ulah-ulahnya mereka, kami diutus untuk turun memberikan ajab kepada manusia-manusia itu. Kami akan kembali. Tugasku hanya memberi peringatan sedikit saja. Nanti akan ada badai yang lebih besar lagi dari pasukan-pasukanku di alam swarga loka ataupun di alam kayangan. Karena itu semua untuk menghancurkan anak cucuku yang membangkang, anak cucuku yang perusak. Mereka harus dilenyapkan di bumi. Tapi kalau dari kami bangsa manusia itu dengan peringatan seperti ini sadar, jadi hal bencana besar itu masih tetap menimpa atau tidak? Tetap. Manusia hanya sebagiannya saja yang menyadari hal itu. Semuanya sudah digelapkan oleh dunia.
Semuanya sudah disesatkan oleh bangsa Dajjal. Mereka sudah dikuasai dunia. Mereka menikmati dunianya, bukan memikirkan yang kekal abadi tentang akhirat. Tidak, mereka tidak ada di benaknya. Berarti sekalipun diingatkan, ini masih tetap saja Tetap kan seperti itu. itu mereka menyimpulkan hanya bencana alam saja. Mereka tertutup keimanannya, mereka tertutup batiniannya. Mereka jasadnya sudah dikuasai oleh para dedemit, para pasukan-pasukan iblis. Mereka itu adalah anak cucuku sebenarnya yang membangkang, yang keluar dari keimanan dari zaman leluhurnya kami dahulu. Maka kenapa kami mewujud sebagai naga hanya untuk menghancurkan anak cucunya yang tidak berguna di muka bumi? Itu tugasku. Tapi kan setiap Kalau Allah kau menciptakan ingin makhluk itu kan mengetahui, pasti ada manfaatnya. Semuanya itu manfaatnya adalah pembaruan muka bumi di akhir zaman ini. Sudah diratakan, sudah dimusnahkan. Nanti ada pasukan-pasukan umat manusia, segelintir manusia yang akan membangunnya di akhir zaman ini. Saat ini semuanya adalah perusak. Semuanya hampir berapa puluh persennya manusia ini condong dengan dunia. Dunia yang akan menyesatkannya. Itu semuanya akan muncul peradaban baru dari bawah bumi. Yang terdahulu akan terlihat jelas bangunan-bangunan yang lebih megah, yang lebih kokoh lagi keimanan manusia yang akan menata, yang akan membangun sesuai dengan sudah direncanakan oleh pasukan yang ditentukan. Iya, baik. Itu semua sudah ada suratan takdir. Ya. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya, sudah mau bercerita, berbagi ilmunya di sini, memberikan informasi. Kami terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini mau nggak udah Muslim belum? Sebelum tugasku selesai, kami tidak mungkin disempurnakan karena jasadku akan berubah jika dimuslimkan. Tidak bisa untuk menjalankan tugasku. Ya, silakan kalau memang takdirnya seperti itu, silakan dijalankan takdirnya, tugasnya seperti itu. Untuk mengingatkan umat-umat manusia, mengingatkan makhluk-makhluk yang lain untuk menyadari, lebih sadar lagi bahwa hakikat kehidupan sesungguhnya bagaimana. Ya, terima kasih Mbak sudah hadir ke sini, sudah diizinkan hadir ke sini. Ya, mudah-mudahan sedulur Padepokan Sapu Jagat bisa mengambil hikmah dari memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Mbaknya ini. Kalau boleh tahu Mbaknya punya nama gak? Ya, kami punya gelar Naga Sampurata.
Naga Sampurata. Ya, terima kasih Mbak Naga Sampurata telah memberikan pengetahuan atau bocoran, sedikit paling tidak bocoran untuk kita semua, yang mudah-mudahan sedulur semua termasuk saya bisa mengambil hikmah pelajarannya dari apa yang Mbak sampaikan. Ya, terima kasih Mbak, kami ucapkan mungkin ini saja. Silakan jalankan tugasnya kembali. Kami akan menyusup. Kami akan ada di bawah laut. Jika kami keluar kembali akan lebih dahsyat lagi, air laut akan naik ke daratan. Ya Mbak, ya silakan Mbak. Semoga bisa mencegah pasukanku. Assalamualaikum. Silakan Mbak. Dibawa semua kotorannya keluar Mbak dari tubuh. Ya kan, tutup lagi kan. Alhamdulillah. Kami dari tim Sapu Jagat, alhamdulillah itu semua apapun yang dibicarakan itu dari golongan bangsa jin. Dari bangsa jin itu suka berbohong, jangan dipercaya 100%. Insya Allah itu menjadi suatu gambaran untuk kehidupan kita di masa kedepannya lagi, agar keimanan, keyakinan kita lebih menambah dari terjadinya hal-hal yang saat ini sudah menerpa diri kita ataupun sedulur kita. Mudah-mudahan diberikan suatu kekuatan, ketabahan dan keikhlasan dari semua bencana yang menimpahnya, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada sedulur semua dimanapun saat ini berada. Semoga selalu sehat dan selalu istiqomah menjalankan kewajiban kita dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi